akan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Pada sore hari ini, malam hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan mengenai tentang penyertaan Bapa di tengah-tengah kita. Di akhir zaman ini, saudara, mari kita akan belajar memahami. Kita ini hidup seperti pohon, ya saudara. Kalau saudara tahu pohon itu butuh pertumbuhan. Dan di pohon itu, saudara, ada satu pengertian yang harus kita pahami bahwa semua binatang maupun tumbuhan, kalau namanya hidup, saudara, pasti ada pertumbuhan. Biarlah kita menyadari bahwa pertumbuhan di dalam hidup kita ini harus dengan berjuang. Kalau kita tidak berjuang, maka kita tidak di dalam genggaman tangannya. Bagaimana caranya, Bu? Supaya kita tahu bahwa penyertaan Allah itu atau penyertaan Bapa itu menjaga kita seperti biji matanya. Mari kita akan perhatikan di dalam gambar ini ada pohon, di tengah-tengahnya sebelah sana itu hijau, rumput hijau yang subur, tapi sebelah sini adalah retak-retak tanahnya. Kita pilih yang mana, saudara? Kalau saudara saya tanyain, kita pilih yang mana hidupnya? Halo? Hijau, saudara. Hati kita, hidup kita juga berharap bukan hanya di luarnya aja bagus, cantik, ya, seperti tumbuh-tumbuhan warna hijau, tapi dalamnya busuk. Sudah tahu pepaya? Pepaya itu bagus, saudara. Merahnya juga bagus, tapi begitu dibuka itu busuk. Tuhan nggak ingin hidup kita ini seperti itu. Biar kita menyadari bahwa kita harus menjadi pohon yang sehat. Kalau kita menjadi buah-buah yang sehat, bagaimana caranya? Supaya kita tahu bahwa kalau buah yang sehat itu berarti penyertaan Bapa ada di tengah-tengah kita. Kita akan perhatikan satu ayat, saudara, di dalam kisah firman Tuhan pada malam hari ini. Markus 2 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Markus 2 ayat 25 itu, kita akan merasakan kengerian. Kalau kita tahu namanya kelaparan dan kekurangan, apa yang terjadi, saudara? Manusia akan mengalami depresi, betul? Manusia akan mengalami stres berkepanjangan, hidup yang selalu tidak punya semangat, hidup yang dikuasai dengan banyak perkara, yaitu kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, sehingga kita hidup sudah tidak sehat lagi. Apa yang tidak sehat? Dari fisiknya, tubuh kita tidak suka makan, hati kita selalu dipenuhi dengan luapan-luapan sukacita, tidak, tapi luapan kesedihan, sehingga wajah kita, cara pola bicara kita juga tidak ada semangat. Tuhan tidak ingin hidup kita seperti itu. Tetapi kalau kita ingat ayat itu, kita menyadari bahwa kalau andaikan itu kita, apa yang harus kita lakukan? Dan kita perhatikan di sini ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Bapak itu digambarkan seperti ini. Dia tidak hanya membiarkan tangannya anak itu dibiarkan begitu, tapi dia dipeluk erat. Hidup kita itu dipeluk erat-erat. Bukan hanya itu saja, tapi dipanggulnya, ditaruh di pundaknya, dengan cinta kasih diciumnya. Nah, itu menandakan bahwa benar ibu ini cinta sekali dengan anaknya. Itu menandakan juga Bapak kita seperti itu. Dia tidak ingin lepas hidup kita dari genggamannya. Dia tidak ingin lepas dari pelukannya. Dari kehidupan kita ini, kita harus tahu bahwa kita ini, saudara, selalu Tuhan berkata bahwa aku selalu ada untukmu. Jadi dalam suka maupun duka, Tuhan katakan bahwa aku selalu ada untukmu. Berarti, saudara, kita tidak perlu takut. Berarti dalam pola hidup kita ini, ke depan itu kita tidak perlu takut. Tapi kalau kita ngomong itu enak, saudara, tapi begitu kita melakukan atau praktek hidupnya, yang kita lakukan, pelakonan ya, yang kita lakukan ini, coba kalau yuk
Titik ngomong enak, coba deh kamu sih ngelakon kaya apa rasanya. Ya semua orang, saya juga pernah. Jadi marilah kita menyadari bahwa aku selalu ada untukmu. Itu menjadi bagian rema hidup kita, rema nafas kita. Begitu buka mata kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita selama-lamanya, dan Tuhan itu hidup untuk kita. Itu yang ditanamkan dalam pribadi kita. Tapi kadang-kala manusia tidak sampai di situ, saudara. Dia mengalami banyak masalah, dia sudah mulai ulur, mulai nggak mau berdoa, mulai malas untuk memuji-muji Tuhan, cemberut, berdoa nggak mau, tapi dia suka gamdong, tahu gamdong? Suka cari di luar, ya. Ada kerjaan apa? Itu apa nggak boleh, Bu? Boleh. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita izin sama Tuhan, aku mau cari pekerjaan tambahan di luar? Sudahkah? Seandainya kita ini di dalam pimpinan Tuhan dikatakan seperti aku selalu ada untukmu, berarti hidup kita ini bagian Dia. Sudahkah kita izin pada Dia? Pernahkah saudara berpikir dalam kehidupan kita ini, pernahkah saudara berpikir bahwa saya sudah izin sama Tuhan? Pernah? Halo? Ketawa dulu ya toh. Tahu-tahu begitu jatuh sepi. Ya. Apanya yang sepi? Topes. Apanya yang topes? Lemes lagi. Kenapa? Gak ada uang. Ya, kenapa? Pinjaman tetap tinggi. Nah, kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Tuhan bilang, aku nggak mau menghakimi kamu. Malam ini aku bicara padamu. Lutus kina, lupa. Aku tuh mencintai kamu. Dan jikalau kamu melakukan itu semua dengan cinta kasih bersama aku, dan aku akan menyertai kamu. Itu janji Tuhan. Jadi mulai hari ini, saudara, di tahun yang baru ini, ya, mari kita belajar untuk hidup membenarkan, bukan membenarkan diri sendiri, membenarkan firman itu di atas nafas kita, membenarkan setiap langkah-langkah hidup kita itu di atas kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia, kebenarannya Bu Titi. Nanti kalau kebenarannya Bu Titi, saudara, kalau nanti ditipu-tipu tidak bisa, saudara pasti marah, ya kan? Karena saudara berharap pada manusia. Saya manusia, berapa hari saya nggak bisa tidur. Saudara lihat muka saya, kenapa? Tadi beras-beras lama. Cimi, kok hari ini Cimi nggak dandan? Aku nih sudah kayak gini nih, kok kayak kuyu ya melorot itu matanya. Ya jelas kurang tidur. Kita mau pindah, saudara, apartemen sini ke apartemen ini. Kita tidur bersihin semua hari demi hari, kadang sampai jam 3, jam 4. Saya baru tidur, makanya saya untuk lemes-lemes. Saudara nggak ngerti, kalau saya mau membenarkan kamu nggak ngerti, aku tuh pindah, tahu pendak mau tak apa misalnya gitu. Saya kata gitu, tapi saya nggak mau lakukan itu. Saya tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Kalau pada waktu kita menelpon hambanya nggak bisa, apa yang harus saudara lakukan? Ada di sini 2 negeri banyak, biasa telepon. Gak ada di sini, baik-baik semuanya. Bu Titi repot, yalah saya berdoa di sini baik-baik begitu, saudara. Tapi kalau di luar negeri, saya ingin berubah. Telepon bolak-balik sampai 100 kali, gak diterima. Cuma bisa, mari kita berdoa, mari kita hubungi ke anak jebuk sih. Percuma, dia berbalik ke anak. Ya ada di sini, di luar negeri banyak. Jadi saudara, mari kita menyadari bahwa kalau hambanya nggak bisa, saudara apa? Harus betul bersabar, ya. Bu, sabar, piro Bu. Hari ini sabar. 2 hari lagi, Bu, nanti diterima loh Bu. Iya pasti saya terima. Lalas singalnya nggak ada. Sabar keberapa? 2 kali sih diterima. Sabar ketiga kali marah. Keluar sungut.
merekam kalau bisa. Bisa kan butik agak paten. Nah ini yang berbahaya. Kenapa? Karena saudara berharap pada manusia. Tapi kalau saudara berharap pada Tuhan, seperti Tuhan katakan, aku selalu ada untukmu. Mari kita belajar menerima kenyataan ini apa adanya. Kalau nggak bisa, senyum wajar gembira. Jangan nanti dari pasar nyonyai. Ada di sini. Ya Bapak sudah terima, apa kabarnya? Boceng. Gak ada. Batang irungnya loh gak ada. Suaranya gak ada. Cuma SMS Pak. Nah SMS-nya bunyinya apa loh Pak? Bisa gitu toh. Oh, mari gitu. Mulai saudara. Tidak ada di sini, di luar negeri banyak. Di sini baik-baik. Oh, begitu sedang sibuk. Ya. Ada lagi. Pada waktu kita pengurapan tempat, ada roh setan, roh bunuh diri. Sudah mau ke transfer? Halo? Sudah mau ke transfer? Mau ke transfer roh bunuh diri? Siapa mau bunuh diri? Nggak mau saya. Sampai bunuh diri butuh teman. Nggak mau saya. No. Beda. Tapi saudara ngomong terus. Nah kalau dipijat, ya halo, bisa masuk. Saya terima teleponnya, saudara bisa masuk rohnya. Bisa, saudara. Makanya saudara harus sabar. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Biarlah nanti kalau tidak diterima harus sabar. Itu yang penting. Ya. Kemudian kita akan perhatikan di sini, saudara. Seorang ibu selalu menggenggam dan menyemangati, bahkan membimbing, melindungi, mencintai dengan segenap hati. Itu tanda bahwa penyertaan Tuhan. Kalau seorang ibu di dunia itu seperti itu, tetapi di dalam Tuhan itu lebih, semuanya lebih. Kalau dikatakan di sini menggenggammu itu tidak cuma digenggam toh. Kita sudah tahu jaga cucu. Halo? Tahu ya? Bener kan? Begitu digenggam cucunya, ya toh? Kadang-kadang bisa merosot enggak? Halo? Bisa lepas enggak? Saya pernah sudah terjungkel. Bukan ngantuk, karena cepetnya anak itu tadi lari, ya. Saya ke susu, itu terus pergi ke Pak Oto, sini saya sakit. Kenapa? Kalah Mbak Austin mencolot gini, saya baru gini keluar nyongsok kurang dua sudah, langsung nyongsok. Sing ketatap bukan dia, karena saya tahu pasti dia yang ketatap. Daripada dia mending saya, tapi maknya jadi korban. Pulang sini, sakit semua. Nah itu genggaman seorang emak, seorang mama bisa merosot, bisa gagal, bisa juga mengalami kekacauan. Tetapi kalau Tuhan yang memegang, menggenggam, bisa merosot? Bisa kacau? Gak bisa, saudara. Kalau sudah digenggam tangan Tuhan, apa? Hati kita menjadi tenang, teduh, menjadi sabar, kuat. Tapi kalau setan yang menggenggam kita, itu maut yang menjaga kita. Jangan sampai kita arah ke sana. Kita harus sadar bahwa genggaman tangan Tuhan itu akan memberikan kita hidup penuh dengan semangat. Saudara mau penuh dengan semangat? Kalau saudara penuh dengan semangat, mari kita minta, Tuhan bimbing aku. Kalau Tuhan berkata, ya wes tak bimbing, tak lindungi kamu, karena aku mencintai kamu, maka aku dengan segenap hati akan menolong kamu. Tetapi ada tetapinya. Sabar dulu ya Pak, sabar dulu ya Bu. Mesti sabar. Kadang gitu kan. Ketika kita punya masalah dan masalah ini tidak ada jalan keluarnya, kita berharap agar semuanya selesai, betul enggak? Semua orang, saya juga gitu, semua selesai, maunya seperti itu. Tapi kenyataannya Tuhan bilang sabar dulu. Tunggu ya, sabar dulu. Nah, untuk menunggu dan sabar itu, kita nggak mau minta perlindungan Tuhan. Kita nggak mau minta bimbingan Tuhan. Kuape dewek sudah. Itulah manusia. Tetapi Dia selalu melihat apa kebutuhan kita. Loh ini, seorang Bapa selalu melihat kebutuhan kita. Tiap hari, tiap nafasmu, tiap hidupmu, tiap langkahmu, Dia selalu memberikan keperluan kamu.
Amin. Jadi saudara, mari kita punya iman yang tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Walaupun hari ini kamu punya sakit, walaupun hari ini kamu divonis dokter apapun, jangan pernah lepas dari genggaman Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan punya rencana indah atas hidupmu. Bukan Tuhan punya rencana indah atas penyakitmu, bukan. Tuhan punya rencana indah atas hidupmu. Dia akan menata hari-harimu tuh indah pada waktunya. Amin. Tetapi saudara harus menunggu. Jangan saudara menuntut Tuhan yang macam-macam, karena dia bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa, tetapi dia siap untuk mencintai. Nah ini loh saudara, kalau kita mulai saudara hidup kita, mungkin kita banyak pelanggaran. Saudara tahu Austin, cucu saya, banyak pelanggaran saudara. Setiap kali kalau ada bunyi belnya apartemen kan bunyi dong, bunyi dia bangun, tidur dia bangun, minta turun. Begitu turun dia langsung minta keluar. Kalau dibilang no, nggak boleh, dia marah-marah, nggak turun. Dia cerita, umpama kasaran orang saya bisa memperdengarkan dia tuh. Aku tuh mau keluar, kamu main diro, bumi seminggu, kamu main diro, aku mau keluar. Loh, secara manusia, secara logika dulu ada cilik kamu masuk di lift dia akan jadi apa? Tuhan juga demikian. Dia tahu saat-saat yang indah dan saat yang tepat. Gak mungkin ya, Austin, aku mau keluar. Saya tahu bahasanya dia, aku mau keluar. Ya bu, cono bu, keluar sendiri. Terus gak sambut tutno. Ya gak mungkin toh. Jadi kita harus mengikuti ya wis bu. Daripada dia nangis terus, nangis ribut karena dia sudah wis bu turun. Loh, nyah katanya, wonten kartu, tidak ada kartu, itu pijetan, kita pijet lagi. Jadi mesti ngebel sana di lobi, nanti mancing kamu cukup naik ke atas. Oh ya wis digendong, masih tahu. Kita tahu. Hidup kita demikian juga. Ketika kita meminta sesuatu, seperti Osin tadi, kalau bukan pada tempatnya, itu berbahaya. Tuhan tidak izinkan terjadi. Jadi kalau dalam hidup saudara, mungkin dalam pekerjaan silih berganti, mungkin tambah sepi, tambah apa, itu adalah satu tantangan kita. Bahwa waktunya Tuhan bukan waktu kita. Tetapi ketika kita tetap semangat, ketika kita masih berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, pasti ada waktunya Tuhan, pasti diberkati. Amin. Jadi saudara jangan ragu akan hidup saudara bersama Tuhan. Kemudian Tuhan katakan juga seperti seorang ibu, sampai akhir hayatku, sampai kamu lahir, sampai akhir hayatku, aku tetap mencintai kamu. Sama, Tuhan bukan sampai akhir hayat, sampai rambutmu memutih. Saudara pernah rambutnya memutih? Setelah kan putih, sampai rambutmu memutih. Enggak bu, saya enggak putih rambutnya, tapi gigi ompong. Iya toh, itu kan tua, berarti kan gitu. Jadi sampai rambut memutih, cuma di firman Tuhan enggak sampai gigimu proto, enggak ada saudara. Sampai rambutmu memutih, itu tandanya bahwa usia kita makin bertambah tua. Dan sampai jalanmu seok-seok ya, tetap Tuhan itu memelihara kita. Amin. Jadi kita nggak boleh gelisah dan khawatir, karena beban hidup kita Tuhan sudah tanggung. Amin. Beban hidup kita ini Tuhan sudah buka. Seperti Daud, ketika kelaparan dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa genggaman tangan Tuhan itu ada di pihak dia. Saudara mau genggaman tangan Tuhan di pihak saudara? Amin. Nah sekarang bagaimana caranya bu? Nah kita perhatikan di sini. Ini manusia. Ketika manusia ini berada di dalam pelukan genggaman Bapa di surga, saudara, maka manusia ini memiliki sinar di tubuhnya, di rohnya, dan di jiwanya. Nah contohnya ya apa bu? Kalau sinarnya Bapak ini hidup di tengah-tengah rumah tangga saya, di tengah-tengah hidup saya, bagaimana bu? Pertama-tama tubuh ini saudara masuk di dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita di dalam rumah tangga, hidup saudara ini dipenuhi dengan urapan. Contohnya apa? Dalam rumah tangga saudara tidak boleh ada pertengkaran.
Halo? Oh, sudah biasa itu Bu. Jangan biasa no saudara. Sekarang, loh namanya itu nggak perlengkapan. Nah, perlengkapan 1 hari 2 hari cocok-cocok, kan itu nggak perlengkapan saudara. Itu membawa beban. Jadi di dalam rumah tangga kita harus ada apa? Kerukunan. Nah, ketiga memang, ketiga nggak boleh ngerti-ngerti. Sekarang yang penting berdua, suami istri harus mengerti. Kemudian anak harus mengerti, mantu harus mengerti, cucu harus mengerti. Loh ya apa caranya Bu? Ini mantu lagi tak ajak omongin nyenggen. Anak lagi tak omong. Kok macam? Apalagi suami dijak omong. Tes gak ada jeluntrungan nih. Pas tunggu tutup wis. Gak ada kebahagiaan itu. Loh, kalau bapak kita sudah bekerja dalam rumah tangga kita, saya percaya lambat laun keluarga kita ini berubah. Bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia yang penuh dengan ganas dan maut ini kalau di dalam rumah tangga kita tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sukacita? Mari saudara belajarlah untuk menerima dan tersenyum. Agus ke gendeng Bu. Katanya Bu Titik su ketawa toh. Jadi ini, lah apa kamu mak kok guyu-guyu? Kamu kok gila ya? Orang tersinggung kan? Katanya susah balik tak Jim. Wah gitu masak juga gitu. Hei, ini saya kok asinnya ngamati goblok bento, tolong apa-apa. Luar yang kata sudah, sak kebun binatang. Sudah sabar ya, sabar. Begitu dia mau berangkat, loh mana kuncinya mobil? Loh, mana aku tahu? Betul loh, emang kan nggak tahu. Dasar kamu dilempar, wow, di sini kan nggak ada. Dasar kamu monyet kan? Terus saking pegel. Dan aku turunan monyet, kamu turunan apa? Gitu. Nah, ya kan? Itu jadi masalah kan? Akhirnya bertengkar. Ingat, kalau kita masuk di dalam kebenaran Bapa, kita harus belajar untuk tubuh kita lebih menerima kenyataan itu. Itu yang terpenting. Kemudian roh dan jiwa ini menyatu saudara, karena sama-sama tidak kelihatan tapi rupa sama. Suatu ketika saya itu pulang dari apa ya, lupa, dari rapat di Muni bersela sama Kosuki. Gimana kalau kita buat seminar dunia roh? Oh betul, bagus sekali, aku setuju. Baik, kita program. Oke, kita buat program. Nanti kalau ada seminar dunia roh, saudara harus ikut. Sekarang saya terangkan sedikit aja. Jadi roh dan jiwa ini saudara, itu rupanya sama. Kalau saya suatu ketika ada orang datang konseling saudara, ya, ini Pak Mat, ini Bu Men, Cik Men. Bu, saya boleh konselingnya, silakan. Ayo kita berdoa. Ketika ini Cik Men tidak ada rohnya, saya tidak tahu bagaimana kehidupan dia selanjutnya. Yang saya tahu di dalam rohnya dia, maaf, di dalam tubuhnya dia, di dalam jiwanya dia itu ada apa. Makanya saya bilang, kamu tidak ada. Terus bagaimana? Saya itu lagi dikerjain orang, katanya saya disantet, saya kaki, saya begini begitu. Ya memang saya lihat di dalam perutnya Cik Men ada pakunya. Pernah ya itu yang terjadi. Di mukanya ada pakunya. Loh, kok bisa? Katanya dia. Aku tidak pernah apa-apa kok. Pastilah, kalau Tuhan bicara, kalau Tuhan sadar, kalau kita ada di genggaman Tuhan, kan pasti ada jawabannya, ada solusinya. Gak mungkin Tuhan tidak ada solusinya. Oh, ya namanya Cik Men kan bingung juga. Orangnya kan tegas, jadi bingung. Oh, ya apa gitu, kok bisa ada paku di muka gitu, kan bingung toh. Terus bagaimana kelanjutannya? Kita doa, puasa ya, kita puasa 3 hari dibuka karena makan bakso ya, karena makan sesuatu. Oh ya, karena di depan tokonya itu menginjak sesuatu. Nah, dia ingat-ingat itu hari ini
kira-kira maghriban apa, dibuka semua sama Tuhan. Oh ya memang gini-gini. Nah saya mau tidak dibuka pakunya. Ya, ketika kita punya paku-paku tadi, punya dunia roh, jiwa kita tidak ada, roh kita tidak ada, maka kehidupan manusia ini kalau rohnya tidak ada, itu ngambang semua. Nasibnya, hidupnya tidak ada sesuatu yang hidup. Jadi saudara, tubuh ini yang kelihatan ini dicubit itu sakit. Kalau roh sama dengan mukanya tubuh, tapi tidak bisa kelihatan. Tetapi jiwa juga gitu. Tetapi iblis bisa mengerjai di tempat tubuh ini, tapi dia tidak berhak untuk mematikan kita, untuk mati. Roh bisa dicomot, saudara. Jiwa tidak bisa, karena jiwanya adalah kalau diambil mati, saudara. Makanya kita harus sadar bahwa tubuh, roh, jiwa harus sehat, harus di dalam genggaman Bapa, supaya kita tahu bahwa rumah tangga kita ini dipenuhi dengan urapan Allah dan kita semua menjadi satu. Ini perlu pergumulan, saudara. Orang dua jadi satu, saudara, itu sulit. Apalagi ini 1, 2, 3, 4, 5, belum rentetan lain-lain. Ini ada yang cerewet, ada yang sok bodoh, ada yang gosip, ada yang dendam, ada yang makar, ada yang apa, macam-macam, saudara. Tapi kalau kita bawa di dalam kaki Bapa, maka segala perkara Tuhan pasti bekerja. Amin. Kita harus tahu saudara, bahwa perjalanan kita sebagai orang-orang pilihan Allah itu seperti pada nyanyian. Bapa pegang tanganku, ya. Aku rindu saat teduh bersama. Kalau kita sering saat teduh dengan Bapa, itu tidak harus ke gereja Senin Selasa bukan cuma satu minggu. Saat teduh itu dimana saat-saat dimana kita itu menghampiri Dia dengan kondisi apapun. Kita perlu, tidak perlu, kita butuh, tidak butuh, tetap kita datang saat teduh. Itu namanya saat teduh. Saat teduh di mana saudara membuang semua persoalan saudara dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu namanya saat teduh. Seperti yang dikatakan bahwa dekap aku dalam hangat naungan. Jadi selama kita di dalam naungan Bapa, selama kita saat teduh bersama Dia, maka kehangatan, aura itu kemuliaan Tuhan itu menyinari kita. Makanya kalau kita berdoa, karena kita merasakan sesuatu yang mengalir di dalam tubuh kita, itu adalah urapan Allah. Loh, bagaimana membedakan, Bu? Kalau itu rohnya kemuliaan Tuhan atau setan, ya gampang. Ketika kita berdoa seorang diri, kemudian kita merasakan sesuatu yang masuk dan kita takut, nah itu setan. Tapi ketika kita berdoa dan kita merasakan tenang, kita senang, kita cerah, itu urapan Tuhan. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau gitu itu apa, Bu Didi? Jangan terus lari ngambil garam, buangin. Sakit semua nanti kamar saudara, binjek garumnya garam kasar misal. Nggak perlu garam, berdoa Tuhan bungkus tempat ini dengan kuasa. Amin. Jadi itu belajarnya saudara seperti itu. Jangan saudara takut dan jangan menantang. Setan sini kamu. Tidak terus saudara boyo-boyo nanti. Tapi kalau saudara, ada roh yang nggak pas. Ya, kayak kemarin malam, saya tiba-tiba di tempat itu ada perempuan rambut panjang saudara. Dan tutupan dulu seru, sudah mukanya pucat dan kayaknya kayak mau nerem. Saya langsung ambil minta urapan, saya berdoa darah terus. Austin nggak ada, jadi saya sendiri tidur. Bayangkan, aku ya bertipu. Nah kalau takut, buat apa kita takut? Karena iblis sebenarnya takut dengan kita. Amin. Kenapa iblis takut dengan kita? Sudah tahu rahasianya? Karena kita ini ciptaan yang disempurnakan, yang serupa dengan Allah. Jadi kita nggak perlu kita takut. Kenapa? Karena kita punya kemuliaan dari Tuhan. Jadi kalau posisi itu, saudara, kita harus sadar bahwa saat teduh itu penting. Kemudian di sini katakan juga bahwa hidupku padamu masuk dalam altar yang kudus. Saudara tahu altar itu seperti ini, saudara. Ya, saya tadi bersama dengan satu orang, dia bilang, saya suka altar ini karena banyak malaikatnya. Ketika kita sering saat teduh, altar hidup kita itu banyak malaikatnya, bukan perewangannya, tapi banyak Roh Kudus, Roh Allah, Roh pemimpin dan pemimpin kita, yaitu para malaikat Mikael, Gabriel, semua menjaga kita. Alangkah indahnya kalau itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita harus menyadari bahwa Bapa itu akan memegang tangan kita dan biar kita punya kerinduan tinggal di dalam hatinya. Dia katakan, engkau
dunia yang gelap maut ini kan gelap. Tanpa ada pimpinan Tuhan, kita ada di ujung mana, sini. Kalau tidak ada terangnya Bapa, kita nggak akan melihat. Tapi ketika kita itu ada di pojok sini atau sembunyi di sini, terangnya Allah menerangi kita, maka kita menjadi terang, membuat kita bisa melihat. Melihat apa? Bukan merobos kayak saya, merobos ini bukan. Melihat di mana dari kejauhan kedalaman cintanya Bapa itu, bahwa kebenaran itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita harus sadar itu bahwa Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Amin. Kemudian kita melihat lagi saudara ayat selanjutnya. Kita perhatikan di sini. 2 Samuel 24 dan 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi saudara, kita nggak boleh berharap pada manusia. Boleh kita menghormati orang tua, mencintai orang tua, mencintai anak, tetapi kita harus sepenuhnya berharap pada Tuhan. Kenapa? Ini contohnya. Ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah melepaskan kita. Ya. Ada satu nyanyian katakan bahwa Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu pun kuasa mampu pisahkan aku dan dikasih. Jadi ketika kita didekap gini, sinarnya itu ada sinar yang dari sebelah itu kuning tuh, sinar kemuliaan Tuhan itu menembusi seluruh hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dikatakan oleh Bapa, ajarku selalu hormatimu. Hormatimu bukan begini-begini, tapi hormatimu adalah di saat kita itu mengingat, kemanapun kita mengingat bahwa Tuhan menjadi bagian hidup kita. Kemudian dikatakan di sini, ajarku seturut perintahmu. Kalau kita tidak turut perintah Tuhan, maka maut yang menanti kita. Saya sadar pada waktu saya masuk di dalam pertama kali saya jatuh cinta pada Tuhan, saya betul-betul penuh full-fullan mencintai Tuhan. Sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya datang ke Bait Allah. Orang bilang saya anak pendeta. Kenapa? Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja. Tapi begitu masalah datang menghambat keluarga saya dan rumah tangga saya tidak seperti itu. Saya memiliki mau. Kenapa? Karena saya tidak menurut perintahnya Tuhan. Saya mulai berontak dengan Tuhan. Saya mau menjadi pekerja. Tak tunjuk pada orang tua saya laki-laki bahwa saya tidak perlu hutang. Saya mau bekerja. Ini memang tak pupuk itu saudara. Ini aku anakmu ya. Aku akan jadi kepala dalam rumah tangga ini. Tak tunjuk saya. Betul. Saya akhirnya jadi guru les kue kan. Saya bisa mencukupi seluruh keluarga saya dengan bangga. Masuk dalam maut, sekalipun kita pekerja yang ulet, kita jadi orang yang mampu sekalipun, kalau kita tanpa bimbingan Tuhan, maut menanti kita. Benar, saatnya tiba, kita bekerja loh bagi siapa. Tuhan sudah tegur dengan hati yang penuh dengan harapan. Dia ketuk pintu hati kita, ketuk terus. Tapi saya tidak mau, saya sudah tutup hati saya, tidak mau pelayanan, tidak mau kemana-mana, cuma bekerja. Kalau buka mata saya cuma bilang gini, Tuhan berkati aku, jadikan aku kaya. Kemudian malam mau naik tempat tidur, Tuhan terima kasih atas berkat. Itu sering saya katakan, lindungi saya. Apa kata Tuhan? Mengapa kamu menganggap aku hansip? Aku bukan jaga ronda, aku bukan polisi, tapi aku adalah Bapamu yang mencintai kamu. Enggak, papaku aja kayak gitu. Dan mengapa kamu munafik? Mengapa hatimu tidak membuka sedikit pun atas kebenaranku? Walaupun kamu sakit, teriman. Enggak, karena aku benar. Dia benar ke saya jadi orang kerja kok, saya bener kok, saya tidak nyolong, saya tidak ke dunia malam, saya tidak ke diskotik, saya tidak minum-minuman keras, saya tidak kemana-mana, saya bekerja. Tapi mau tetap mengikat saya. Pada waktu saya sudah berhasil naik ke atas, iblis masuk. Tapi sebelum masuk, ingat, Tuhan tidak izinkan. Sebelum masuk, Tuhan sudah mengingatkan saya. Bukaan hatimu anakku, izinkan aku masuk.
Enggak Tuhan, sampai di sini. Bangun kamu, bangun saya. Ada apa kok gelisah itu? Nah, dan saya minum dengar sendiri. Total-totalan, oh aku mau beli beras, mau beli gula, dan total-total tidur lagi, ketuk lagi. Sampai berulang kali saya bangun tidur, akhirnya saya jengkel sendiri. Dan tak melek-melekan. Kenapa kita tak mau datang melipat tangan dan berdoa memanggil nama Bapa? Saya tidak lakukan seperti Bapa sayang anaknya. Demikian engkau mengasihi aku, kau jadikan biji matamu. Tapi saya gablek. Bahkan ditanyakan, kau berikan semua yang ada padamu, diberikan semua. Tapi saya gablek. Bahkan Tuhan katakan di sini juga seperti Bapa sayang anaknya. Demikian kau menuntun langkahku, hari depan indah. Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Saya tidak mau. Terus pokoknya aku kerja pas berhasil. Ya, mau yang membuat hasil. Saya masuk rumah sakit, panas tidak karu-karuan, 45. Itu ingat saya. Saya tahu dalam kondisi koma ketemu sama siapa-siapa. Namanya genderuwo itu kayak apa, namanya wewe gombel kayak apa, namanya itu apa yang pocongan itu kayak apa, namanya itu bayi yang bajang itu kayak apa, setan bajang, semua tahu. Dari situ saudara, ternyata orang koma itu tarik-tarikan saudara, tariknya Tuhan bilang belum waktunya, tapi iblis tarik ke sana, masuk ke peti kecil tidak cukup, soalnya semua penuh sama iblis. Jadi iblis itu kayak tentara, begitu masuk ya ambil itu badan, maaf roh saya, masukkan ke peti kecil, oh gak cukup katanya, balik lagi banting, wow, sudah mau dibanting, gak mau, tapi saya banting, ambil lagi peti yang agak besar, masuk lagi tidak cukup, karena jiwa ini milik Tuhan, gak akan bisa masuk peti mati kayak apa, besar kecil, pokoknya mulai dari kecil besar bundar, persegi kotak macam-macam, sampai itu setan tidak bisa apa-apa. Wah ini gak bisa masuk, ya apa ini? Gede di sebelah saya, tinggi besar, sudah rambutnya panjang sekali, saya dipeluk seperti ini, peluk. Begitu dipeluk saya tahu berbau apa, berbau itu loh, batang, saya tahu batang mayat gitu, wah sini. Terus rambutnya ini sudah sininya ada tumor, itu kayak tumor enak, itu anggapnya tumor, kacoa, lipan, kalajengking, ular, lintah, pokoknya roh-roh yang enggak kelelawar. Dan saya tahu sudah begitu tergendong saudara, dan dilihat kan tingginya sebuah kamar, kan ini rumah-rumah walaupun ditutupi tapi kan bisa terobos. Ada orang mainan komputer, ambil itu, dibuang, masuk ke tempat orang dari pelawak. Begitu masuk mukanya sudah peranginya seperti setan, seorang saudara. Terus hari lagi lihat sana itu diskotik malam-malam, wah minum dan lemparkan apa sudah kalajengking, baru kesenggol gelasnya pecah, ya pukul-pukul sampai dibunuh. Gara-gara genderuwo itu melempar kalajengking. Kemudian ada satu rumah tangga yang tengkar, dia tambah senang, tambah senang, dan lempar apa saudara tahu, kelapa dilempar. Begitu masuk, waduh saudara, orang terus mau cerai aja, ngomong serem saudara. Dan saya itu tahu dari situ ternyata cara pola iblis bekerja itu kayak gitu. Saya bingung, kan saya sakit semua badan saya. Kemudian dia bilang, diruru, saya nggak tahu waktu itu, saya baru sehat itu baru ngerti apa kok itu meruru. Ternyata bukan manusia kok yang luru, bukan, dia sendiri juga punya senandungnya. Jadi begitu di tengah-tengah sudah langsung dilepas, sudah dari atas jatuh sudah. Bayangkan
Langsung saya teriak, aduh ma, aku sakit ma. Itu yang saya ingat. Ngeri. Maut ini membuat kita kesiksa. Belum nanti wewe gombelnya. Saya baru tahu seperti orang musuh itu dimasuk disusoni. Tapi ini lebih lembut, diayun. Kayak tadi kan digini, ini diayun, ya. Diayun. Tapi mereka ketawa. Coba bayangkan saya mau gitu. Jangan sampai kayak saya. Ketawanya melengking. Aduh serem sudah. Saya sudah terasa bahwa saya tidak pada tempatnya. Tapi saya teriak itu nggak bisa kayak mingkem mulut. Begitu sudah sampai dia mau sudah langsung dipegang. Saya penting mau gitu. Saya penting. Jadi kepala ini pusing sudah. Saya bisa bilang rumah, kepala aku pusing apa? Langsung pakai urapan mama. Darah Yesus karena mama orang tua saya. Sampai mungkin hidungnya muncak-muncak juga. Sampai takutan dia karena saya sudah nobleng. Begitu sih mau mengancam. Jangan sampai seperti saya. Mari kita sadar bahwa Bapa itu baik untuk kita. Mari kita serahkan, kita sakit, kita punya masalah, kita tidak punya uang, serahkan semua pada Tuhan. Karena Dia segala-galanya buat kita. Amin. Kita sadar bahwa langkah kita ini, kita harus menemukan kasih yang sempurna. Sudah tahu kasih yang sempurna itu siapa? Oh ya pacarku bu. Ya sekarang kamu masih pacaran. Oh tidak bisa, kasih tidak berubah. Nah pacaran saudara, saat menit kamu di mana? Ya. Oh saya lagi nih, ayo cepetan balik. Kok tahu ya? Aku mau gini tahu. Oh gitu tahu. Itu deh pacaran. Begitu sudah menikah, tidak ada di sini. Belum ada 3 bulan, dia sudah mengutus. Dan serahkan saja Bu Titi, saya boleh enggak? Loh kenapa kamu? Kalau saya mau, udah kamu bilang kan pacaran enggak berubah sampai menikah. Mana buktinya? Kalau mau, saya bilang enggak. Kita jangan berbuat manusia. Serahkan pada Tuhan. Kasih yang sempurna itu ada di dalam Tuhan. Berdoalah dan temukan kasih yang sempurna dari Tuhan. Iya, aku minta maaf. Jangan minta maaf sama saya. Berdoalah kepada Tuhan. Minta kasih dan Tuhan itu menyempurnakan hidup. Ada kan? Hanya katakan belum pernah ada ya. Kasih apa? Ya. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Betul loh? Kita ini loh, kita juga kadang males, kadang gablek, kadang melanggar, kadang menyimpang. Tetap aja kasih Tuhan tidak berubah. Makanya kita harus tahu, kita harus kagum memiliki kasih Tuhan. Biar kita pegang kasih Tuhan selama-lamanya. Amin. Supaya tubuh dan jiwa kita berada di dalam naungan Bapa selama-lamanya. Biar firman Tuhan pada malam hari ini menerangkan pada kita bahwa biar hati kita ini belajar seperti Daud, menyerahkan semuanya. Ketika dia paceklik, dia tetap tenang karena dia tahu bahwa dia di atas